Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Mike Fulgita. Saya salah satu founder dari Zaki Mike. Usaha ini saya dan suami dirikan pada tahun 2012. Waktu itu kami masih menjual berbagai macam produk, jualan sepatu, jualan sendal lucu, jualan baju rajut, dan juga jualan jilbab. Tapi pada tahun 2013 kami akhirnya memutuskan untuk fokus berjualan jilbab. Kenapa akhirnya kami fokus untuk berjualan jilbab? Karena waktu itu di tahun 2013 saat stok kami masih 20 pieces, tiba-tiba dapat orderan 1000 pieces dari Malaysia. Nah, itu tantangan buat kami dan juga angin segar. Oh, berarti ini untuk bisnis jilbab itu prospek untuk kedepannya. Pangsa pasarnya tuh lebih besar dan target marketnya tuh lebih jelas daripada yang lainnya. Jogja itu mudah sekali untuk mendapatkan bahan baku. Lalu kemudian saya juga senang untuk menjahit. Terus kami akhirnya fokus untuk memilih jilbab. Pangsa pasar kami itu fokus pada usia 18-35 tahun, yaitu biasanya mahasiswa, ibu muda, dan pelajar. Modal awal usaha ini kami masing-masing menyetorkan 3,5 juta. Jadi kalau di total itu adalah 7 juta rupiah. Tapi setor modal itu secara bertahap, jadi nggak langsung di awal 3,5 juta. Nah, usaha kami ini bergerak di bidang fashion, di mana biasanya industri fashion itu perubahannya itu sangat cepat. Nah, tantangannya itu adalah kami harus bisa mengikuti perkembangan tren fashion. Terus juga kemudian yang jadi PR-nya adalah bagaimana kita mengikuti tren itu dan tidak terlalu banyak menumpuk. Jadi istilahnya tuh stok harus bisa keluar sebelum tren fashion berubah. Kalau telat sedikit itu biasanya udah susah kita untuk menjualkan barang-barang yang sudah nggak laku di trennya. Bisnis jilbab ini adalah bisnis yang sangat mudah sekali ketika kita baru memulai, itu tidak terlalu sulit untuk kemudian menjalani bisnis ini. Kenapa? Karena model kerudung ini sangat-sangat simpel. Ada yang segi 4 dan pasmina. Lalu juga untuk bagian jahitnya itu juga tidak terlalu rumit seperti baju. Itu banyak sekali mahasiswa yang kemudian menyambi kuliah sambil berjualan. Nah, kalau untuk jilbab itu sudah banyak sekali sebenarnya penjual-penjual jilbab. Nah, bagaimana cara kami untuk menyiasati hal ini? Temukan keunikan, variasi jahit tepi, lalu kemudian hasilnya selalu rapi, lalu kemudian bagaimana kita melayani customer, bagaimana kita membuat customer nyaman dan akhirnya repeat lagi dengan kami. Saya flashback lagi ya ke tahun 2015, di mana waktu itu menurut saya itu lebih sulit sih daripada saat ini. Di mana waktu itu pencatatan keuangan kami masih acak-acakan. Waktu itu saya tidak sempat mengontrol stok yang masuk, sampai akhirnya yang datang itu adalah pasmina. Sementara yang laku di kami itu adalah segi 4. Nah, barang itu udah terlanjur diproses di bagian produksi sehingga tidak mungkin diretur lagi kepada supplier. Mau nggak mau, itu harus dibayarkan karena pembayarannya dilakukan secara tempo bertahap. Barang yang sudah diterima itu pasti harus dibayar, apalagi sudah masuk ke produksi. Nah, di situ saya harus memutar otak gimana caranya pasmina ini tetap laku di tengah trennya segi 4, seperti itu. Di saat itu saya juga sempat mengalami memiliki hutang sampai 100 juta. Nah, walaupun waktu itu punya dead stock lumayan banyak, saya akhirnya berpikir, kami masih punya mesin, kami punya penjahit, kami punya benang, akhirnya beralihlah ke jasa jahit. Bisnis di saat pandemi ini, keputusan yang saya lakukan agak sedikit emosional. Waktu 2015, saya merasa itu adalah tantangan terberat dalam bisnis kami, tapi alhamdulillah tidak sampai merumahkan karyawan. Tapi di saat pandemi seperti ini, di mana omset yang kami dapatkan hanya 30% dan customer itu banyak yang tidak melakukan order dulu, kami harus berpikir, ini bisnis harus tetap berjalan. Tidak mungkin dengan sebanyak ini karyawan tanpa orderan kami bisa bertahan. Akhirnya saya memutuskan untuk sebagian karyawan dirumahkan dulu. Jadi sebenarnya saya juga nggak bisa bertahan karena saya sendiri, saya bisa bertahan karena saya didampingi oleh tim-tim saya, karyawan-karyawan saya yang masih setia kepada kami. Buat saya waktu itu ketika menghadapi pandemi ini, saya berpikir yang paling penting itu adalah punya dana darurat. Alhamdulillah di saat pandemi ini terjadi, kami masih punya stok dana yang bisa kami jadikan untuk dana darurat menghadapi pandemi ini. Lalu kemudian yang kedua yang kami lakukan adalah memangkas biaya operasional. Jadi sebelumnya di setiap ruangan itu AC semua menyala. Ketika karyawan sebagian sudah dirumahkan, akhirnya pekerjaan kami fokuskan pada satu ruangan sehingga AC hanya perlu menyala di ruangan yang hanya dipakai saja.
Terus kemudian kami melakukan pemangkasan jumlah karyawan, mengamankan cash flow, terus melakukan promosi-promosi, kami riset pasar, apakah yang dibutuhkan oleh customer, misalnya mereka butuh pakaian yang nyaman untuk bekerja dari rumah, hijab instan kemudian untuk dipakai saat Zoom meeting, atau kemudian dadakan dapat panggilan dari kantor. Lalu saya juga melakukan promosi, saya cek lagi apakah ada stok-stok menumpuk yang bisa saya berikan potongan harga supaya itu stok cepat keluar. Terus yang penting promosi itu harus jalan terus. Jadi Instagram itu tetap harus update, saya lakukan promosi terus-menerus. Saya perlihatkan bahwa usaha ini masih eksis di saat pandemi seperti ini. Jadi untuk teman-teman UMKM yang punya usaha, walaupun kondisi pandemi seperti ini, tidak masalah kamu berjalan lambat, yang penting kamu tidak berhenti. Temukan peluang-peluang di saat pandemi seperti ini dan pastikan usaha kita tetap eksis.